3, 2, 1. Selamat siang anak semua. Saya semangat pada siang hari ini. Silakan berdoa. Pada sana Panganjali. Sebelum mulai pelajaran, dari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Ada yang tidak sekolah? Tidak ya, semua sekolah ya. Nah, jadi Ibu mengingatkan untuk kalian karena sekarang musimnya lagi panas, lagi hujan, tolong jaga kesehatannya supaya tidak ada yang sakit dan juga jaga pola makan kalian ya. Jangan makan makanan yang berminyak-minyak. Ya. Nah, sebelum mulai masuk materi hari ini, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang konsep dasar hukum. Siapa di sini yang masih ingat apa itu hukum? Silakan yang bisa ya. Oke. Iya, nah jadi hukum itu adalah suatu aturan yang dibentuk untuk mengatur suatu masyarakat. Nah, di sini ada masih ingat nggak? Ada berapa norma? Norma apa saja? Ya? Norma kesopanan. Jadi ada 4. Yang pertama norma keagamaan. Yang kedua silaan. Yang ketiga hukum. Terus yang keempat kesopanan. Ya, nanti lebih banyak lagi dibaca-baca bukunya. Terus untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya mengenai tentang tingkatan hukum yang ada di Indonesia. Kalian tahu tidak berapa ada hukum atau aturan yang ada di Indonesia? Ada berapa? Ada? Ada 8. Alias bukan 8, yang lain berapa? Ayo yang lain.
ya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini mengenai tingkatan aturan yang ada di negara Indonesia. Kemudian di Indonesia juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tahu tidak tingkatan hukum yang paling tinggi itu apa? Ya, Undang-Undang Dasar. Terus KPPS. Nih ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, menurut kalian apa gunanya hukum itu ada tingkatan-tingkatannya? Terus apa guna hukum itu disusun berdasarkan tingkatan-tingkatan tersebut? Apa gunanya? Ya, oke. Iya, jadi setiap aturan itu ada tingkatannya supaya tidak ada aturan yang timpang atau tumpang tindih terhadap satu dengan yang lainnya. Ibu akan memberikan games untuk kalian. Di sini semua membawa HP? Bawa ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan sebuah games. Nanti kalian bisa tinggal scan barcode-nya saja. Bisa? Bisa tidak? Nah, kalau tidak bisa, ibu langsung bagikan link saja di grup kelas. Sekarang coba kalian mulai permainannya. Di sana ada permainan mencocokkan aturan-aturan, mulai dari aturan sendiri, sekolah, terus di rumah, masyarakat dan negara. Sekarang kalian cocokkan seberapa berarti kalian paham mengenai aturan-aturan yang ada. Bisa dimulai langsung gamesnya. Sudah? Ada yang benar? Berapa benarnya? Terus semua. Nah, kita bahas sekarang ya. Yang pertama, aturan yang paling di bawah dulu ya. Mulai dari diri sendiri. Jadi di kelompok atau grup nomor 1 tuh jawabannya diri sendiri. Nah, peraturan apa yang dibuat dari diri sendiri? Bangun pagi. Jadi di Indonesia itu ada 7 jenis atau hierarki peraturan perundang-undangan. Yang paling pertama itu adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian dilanjutkan dengan TAP MPR. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terus peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, adapun tujuan kalian mempelajari materi tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, kalian bisa mengidentifikasi
Nah, itu tujuan kalian mempelajari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama ini prinsip-prinsip dari hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Jadi antara peraturan satu dengan peraturan lain itu tidak boleh adanya bentrokan antara satu dengan yang lainnya. Terus undang-undang yang di bawahnya itu harus melihat ke undang-undang yang ada di atasnya atau peraturan yang berada di atasnya. Kemudian peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Kemudian peraturan yang masih berlaku hanya dapat diubah oleh peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. Berarti peraturan itu boleh dirubah jika tidak sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya. Nah, ini Ibu berikan contoh mengenai Undang-Undang Dasar. Merupakan kedudukan dasar hukum tertulis tertinggi di Indonesia. Isinya memuat dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia. Sifatnya sangat singkat dan supel. Kemudian dilanjutkan dengan ketetapan MPR. Mengatur hal yang tidak diatur dalam undang-undang dan bersifat internal. Kemudian contohnya seperti TAP MPR tentang visi Indonesia tahun 2020. Kemudian dilanjutkan lagi ada tingkatan selanjutnya ada undang-undang atau UU. Contohnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Dilanjutkan lagi tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian dilanjutkan di bawahnya ada PP, peraturan pemerintah, dan Perpres atau peraturan presiden. Sekarang Ibu akan membentuk kalian kelompok. Nanti Ibu akan bagikan LKPD, kalian diskusi dengan kelompoknya. Nah, di sana juga Ibu sudah mencantumkan kasus. Nanti kalian analisis kasusnya tersebut. Kalian analisis kasusnya, apa penyebab terjadinya kasus tersebut. Kemudian apa hubungannya kasus tersebut atau keterkaitan kasus tersebut dengan undang-undang atau peraturan yang ada di negara Indonesia. Nah, setelah itu kalian berikan solusi atau jalan keluar supaya tidak terjadi kasus atau hal seperti tersebut lagi. Mengacak nama kalian, Ibu akan bentuk 4 kelompok. Nah, ini kelompok yang pertama terdiri dari Vivi, Dinda, Sakti, dan Adina. Kemudian di kelompok kedua ada Atta, Lohayu, dan P. Kelompok ketiga ada Teja, Arya, dan Cynthia. Kelompok keempat ada Arya, Panji, dan Gusti Ayu. Nah, itu nama kelompok-kelompok kalian. Sekarang silakan duduk dengan kelompok kalian. Sudah ya, nah ini Ibu akan bagikan dengan kerjanya. Nanti kalian isi atau tulis nama anggota kelompok, terus kemudian isi kelas dan tanggal sekarang. Sekarang tanggal berapa? Sebelum mengerjakan ada pertanyaan dulu? Sudah jelas? Oke, silakan mulai bekerja.
Kelompok yang lain bagaimana? Sudah? Sedikit. Kelompoknya ya? Sudah, kurang ya. Kalau yang ini kurang dari sekian. Dan beberapa oknum bisa ditolong kedua. Ya, sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk dua kelompok saja ya. Akan maju presentasi ke depan, terus lagi dua kelompok memberikan tanggapan atau bisa memberikan pertanyaan atau bisa memberikan masukan mengenai apa yang perlu ditambahkan dalam tugas kelompoknya tersebut. Saya akan menjelaskan tingkatan hierarki. Contoh dari peraturan yang dijalankan itu ada dari diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Untuk diri sendiri itu ada bangun pagi dan tidak mengenal pekerjaan. Untuk manfaatnya itu, manfaat yang kita dapat adalah tidak langsung sekolah dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, serta dapat menjadikan kita perilaku tidak malas. Untuk keluarga itu ada membersihkan rumah dan menaati ucapan atau peraturan orang tua. Untuk manfaatnya itu rumah menjadi bersih dan rapi, dan untuk menaati ucapan itu ada membangun kepercayaan.
sesuai dengan hari kita dapat terlihat lebih rapi, lebih bersih. Untuk mengikuti pembelajaran dengan tertib, kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dan melatih ketertiban kita di dalam kelas. Untuk masyarakat itu ada bergotong royong dengan masyarakat. Ada lalu lintas itu dan apa solusi solusinya? Jelasin lagi. Kalau bisa kasih juga undang-undang. Bisa diulangi pertanyaannya? Bisa kasih tahu kenapa mereka melanggar lalu lintas, serta solusinya, dan juga beritahu satu undang-undangnya. Oke, saya Cici ingin menjawab pertanyaan dari Sakti. Nah, apa sih penyebab masyarakat melanggar lalu lintas? Contohnya seperti waktu macet nih, kan macet. Jadi banyaknya masyarakat yang melewati trotoar. Ada pula seperti kita yang anak-anak di bawah umur menggunakan sepeda motor ke jalan raya. Itu pun karena misalnya ada orang tua yang tidak bisa jemput, ataupun orang tua yang sibuk gitu, jadinya banyak siswa yang menggunakan motor sendiri walaupun dia di bawah umur. Ini begini, pernyataan kamu kaki baca lebih segar. Apakah peraturan tersebut tentang diri dengan lebih baik? Keluarga vokal terdapat perwakilan bersatu dengan tentang terdapat kebutuhan keluarga. Sekolah menggunakan peraturan sekolah melewati guru saya juga masyarakat yang tak memiliki perkembangan melakukan maka tindakan ekonomi pertama tindakan upaya negara upaya kata menghadapi hukum untuk perjalanan mereka akan Yang pertama tentunya sebenarnya dari diri kita sendiri kan, yang paling penting kita sadar bahwa hal itu bukan hak diri kita masing-masing. Tapi yang paling penting menurut kami adalah dari pemerintah itu sendiri. Gini, pemerintah tersebut sebenarnya yang kita ketahui ya seenak-enaknya mengubah peraturan demi kepentingan pribadi tanpa melihat. Ya itu berangkat dari kalian semua ya. Sudah bisa melakukan analisis kasus mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita. Oke, masih semangat belajarnya? Masih oke, dia lebih semangat lagi. Gua akan mengajak kalian melakukan ice breaking. Oke, kalian berdiri semua, kalian ikutin gerakan yang ada di video. Kalian jawab pertanyaan di sini, tulis apa yang kalian dapatkan, terus setelah kalian pelajari materi ini apa yang akan kalian laksanakan. Setelah itu baru kalian tulis emoji di bawahnya. Bagaimana perasaan kalian pada pelajaran hari ini? Materi kita hari ini sudah cukup. Di sini ada yang bisa
Silakan bisa katakan. Ya, Fe. Nah, jadi setiap tempat atau daerah itu pasti mempunyai aturan yang harus kita taati, dan peraturan di daerah itu pasti mempunyai tingkatan-tingkatannya. Contohnya, kalau di lingkungan kalian itu mulai dari diri kalian sendiri, kemudian lebih besar lagi keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, begitu juga pun tingkatan-tingkatan peraturan yang ada di negara kita. Yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar, dan semua peraturan yang ada dan dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, nah kalian juga sudah bisa mencari contoh dari apa? Contoh dari perda yang ada di di sekitar kalian ini, kemudian apa peraturan yang ada di masyarakat di sekeliling kalian, dan peraturan yang ada di rumah kalian. Nah, sebagai warga negara kita harus memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, karena ada pernah mengatakan di mana bumi hijau di sana langit hijau. Ya, di mana kalian tinggal, kalian ikuti peraturan yang ada di daerah tersebut. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan menjamin keteraturan dan konsisten hukum di Indonesia. Ya. Nah, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, silakan bisa ditutup terbatas. Pada saat